Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani dengan NIM akhir 077 dari program studi Teknik Geologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang deret bawaan dalam mata kuliah mineralogi yang telah saya pelajari sebelumnya. Oke, apa sih itu deret bawaan? Ada baiknya sebelum kita mengenali lebih jauh tentang deret bawaan, kita harus mengetahui dulu uh, atau memahami tentang apa sih itu deret bawaan. Nah, deret bawaan itu adalah suatu deret reaksi pembentukan mineral yang dibuat oleh seorang petrologis bernama Norman Bowen. Deret ini tuh berisikan tentang urutan pembentukan mineral yang terbentuk dari hasil pendinginan magma dan perbedaan kandungan pada magmanya, dengan asumsi dasar bahwa semua magma itu berasal dari magma induk yang bersifat basah. Jadi arti dari asumsi dasar bahwa semua magma itu berasal dari magma induk yang bersifat basah, yaitu adalah ketika pendinginan magma itu atau pengkristalan magma pada mineral, uh, mineral yang akan terbentuk terdahulu yaitu adalah mineral dengan uh, sifatnya yang basah seperti olivin atau juga piroksen. Nah, setelah itulah baru setelah pembentukan olivin dan piroksen, barulah kemudian terbentuk mineral-mineral di bawahnya, dan semakin lama kandungannya itu semakin asam, seiring dengan penurunan suhu pada reaksi tersebut. Nah, mineral yang terbentuk dengan kecepatan pendinginan yang lambat itu akan memiliki bentuk dan ukuran kristal yang lebih besar. Ini terjadi pada batuan-batuan beku intrusif atau plutonik yang terbentuknya dari magma. Dia tuh akan memiliki kristal yang lebih besar karena proses pendinginannya itu lambat berbanding terbalik dengan batuan beku yang terjadinya di luar, atau batuan beku ekstrusif yang terjadinya tuh dari lava. Dia tuh akan mengalami pendinginan tuh yang spontan atau yang cepat. Dia akan memiliki bentuk ukuran kristal yang lebih kecil. Nah, ini adalah deret reaksi bawaan. Di sini ada 2 poin pentingnya, yaitu ada discontinue dan continue, di mana discontinue ini adalah reaksi yang tidak berlanjut dan continue adalah reaksi yang berlanjut. Ya, bisa kita lihat ya di sini, di discontinue itu yang paling pertama terbentuk olivin, terbentuknya dari unsur magnesium, besi, dan silikat pada suhu 1200 derajat Celcius. Kemudian di bawahnya ada piroksen. Piroksen ini masih basah ya. Di bawahnya lagi ada hornblende yang terbentuk pada suhu 900 derajat Celcius. Kemudian biotit. Biotit ini sudah masuk asam. Kemudian feldspar, muscovite, kuarsa. Kuarsa ini adalah yang paling asam dan paling terbentuknya itu paling akhir pada suhu 600 derajat Celcius. Kemudian di samping kanannya ada reaksi yang berlanjut yang dari anortit, bitonit, labradorit, andesin, oligoclast, dan juga albit. Jadi daya deret reaksi bawaan ini semakin asam kandungan suatu mineral, mineral yang terbentuk itu pasti warnanya cenderung lebih gelap, cenderung lebih terang. Begitupun sebaliknya, semakin basah kandungan suatu mineral yang terbentuk itu akan semakin gelap. Itu dikarenakan kandungan silikat pada mineral tersebut. Nah, ini yang saya bahas tadi. Discontinue yaitu pada seri olivin ke bawah yang diwakili oleh mineral-mineral mafic. Nah, mineral-mineral mafic ini cenderung warnanya tuh lebih gelap karena di awal pembentukan itu terbentuk olivin dan setelah itu piroksen. Nah, di mana ini olivin dan piroksen ini adalah induk dari magma yang bersifat basah.
Setelah itu terbentuklah mineral-mineral lain di bawahnya. Kemudian yang paling terakhir terbentuk itu adalah kuarsa dengan suhu 600 derajat Celcius. Nah, olivin dan piroksin ini merupakan pasangan incongruent melting. Incongruent melting ini adalah mineral-mineral yang terbentuk terdahulu, kemudian sisa-sisa magmanya itu akan membentuk mineral-mineral di bawahnya. Di mana pasca pembentukan olivin, sisa magma itu akan bereaksi membentuk piroksen, kemudian hornblende, biotit, dan seterusnya. Temperatur magma akan terus turun hingga akhirnya terbentuk biotit, dan yang paling asam itu adalah kuarsa dengan kandungan silikat yang sangat tinggi. Nah, kemudian di continue itu ada seri reaksi menerus merupakan deret larutan pada umumnya berisikan mineral-mineral basic atau mineral yang umumnya tuh dia berwarna terang. Contohnya seperti plagioklas yang berwarna putih-putih susu dengan kilapnya itu dia kusam. Terus awal kristalisasi merupakan plagioklas yang kaya akan kalsium dan di akhirnya tuh dia kaya akan natrium. Nih, bisa kita lihat ya pada deret reaksi Bowen. Nah, selama reaksi bahan sebelumnya itu akan terbawa hingga akhir reaksi dalam larutan yang padat. Nah, inilah yang membedakan antara discontinue dan continue. Kalau continue itu selama reaksi itu bahan sebelumnya itu akan terus terbawa hingga akhir reaksi dalam larutan yang padat. Nah, ini adalah contoh-contoh mineralnya atau gambar-gambar mineralnya. Nah, olivin di mana dia tuh memiliki warna hijau dengan kilapnya kilap kaca, kemudian piroksen warna hitam coklat, kilapnya kilap kaca, amphibol warna lebih cenderung warna coklat, tapi kadang kita menemukannya pada batuan itu dia warna hitam, kilapnya kilap arang. Kemudian biotit dia juga warna hitam coklat, tapi biotit ini dia sangat berkilau, bukan sangat berkilau. Iya, dia sangat berkilau dan kilapnya itu kilap kaca. Nah, ada ortoklas, muskovit, kuarsa. Nah, kuarsa ini warna putih karena kandungan silikatnya yang tinggi, dan sebelah di continuous seriesnya ini ada plagioklas dengan warnanya tuh warna putih susu. Kilapnya kilap kusam. Nah, ini adalah kandungan asam basa pada batuan dalam deret Bowen. Yang pertama itu batuan beku ultra basa. Contohnya itu batu peridotit. Ini ada gambarnya di samping. Itu berwarna gelap atau hitam. Dengan komposisi mineralnya itu olivin, piroksen, dan plagioklas. Nah, bisa dilihat ya, ini yang warna hijau-hijau ini olivin. Piroksennya itu warna-warna hitam, dan plagioklasnya itu yang warna putih-putih susu. Terus batuan beku basa, contohnya itu batu gabbro, berwarna gelap dia atau abu-abu. Nah, dia tuh lebih berwarna abu-abu tua dengan komposisinya tuh plagioklas ini yang warna putih-putih, hornblende yang warna hitam, dan biotit itu yang warna hitam tapi kilapnya kilap kaca. Kemudian batuan beku intermediate, dia tuh juga contohnya tuh diorit, dia berwarnanya tuh abu-abu juga tapi abu-abunya tuh agak terang, tidak segelap batu gabbro ini. Komposisi mineralnya masih sama, ada plagioklas, hornblende, dan biotit. Kemudian yang terakhir batuan beku asam. Contohnya tuh batu granit. Ini ya, dia tuh batuan beku asam ini dia tuh umumnya lebih terang karena banyak komposisi paling banyak mengandung silikat lah. Nah, batu granit itu berwarna terang atau abu-abu pucat dengan komposisinya tuh kuarsa, ortoklas, dan plagioklas. Oke, terima kasih. Semoga video yang saya buat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.